Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, semoga dengan berdoa Allah mudahkan kita untuk bisa memahami pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke anak-anak, apakah ada yang tidak masuk? Ada yang berhalangan, sakit? Tidak ada, hadir semua, Bu. Oke, tidak ada. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Berkurban, Bu. Iya betul, tentang berkurban. Berkorban itu apa sih? Ada yang tahu? Menyembelih hewan, Bu. Ya, menyembelih hewan. Jadi berkorban itu adalah mendekatkan diri ya. Korban sendiri adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita menyembelih hewan. Nah, hewannya apa aja yang bisa disembelih? Sapi, kerbau, kambing, domba. Oke. Kalau di Arab itu kan nggak ada sapi, nggak ada kambing ya. Terus apa coba? Unta. Ya, betul. Yang ada punuknya itu ya, unta. Oke. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajarnya berbeda dengan minggu kemarin ya. Kita hari ini belajar mengenai dua orang yang berjanji akan melakukan apa ya? Perjalanan hidup semati gitu. Ada yang tahu apa itu? Menikah. Ya, betul, menikah. Oh Kita iya, akan belajar tentang nikah. pernikahan secara Islam begitu. Nah, oke, Ibu akan share screen ya. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat ini sudah. Oke, terlihat ya. Apakah bergerak? Ya, bergerak. Ya. Ya, bergerak, Bu. Sekarang di judul bukan? Ya, benar sekali, Bu. Betul. Oke, kita akan belajar tentang pernikahan, bab pernikahan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna, hukum, tujuan, dan rukun serta syarat menikah, serta peserta didik menerapkan tata cara akad nikah secara Islam. Begitu. Nah, metode yang Ibu pakai pada pembelajaran hari ini yaitu ICM atau Index Card Match. Nanti di akhir kita akan menemukan pasangan dari soal-soal yang Ibu bagikan nanti. Begitu ya anak-anak. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi yang pertama yaitu tentang makna pernikahan dalam Islam. Kalian mesti nggak begitu apa itu namanya bingung. Apa sih nikah? Karena kan udah banyak ya contoh-contoh di luar sana gitu. Jadi makna pernikahan dalam Islam, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti la jam'u atau bertemu atau berkumpul. Nah, menurut istilah nih, nikah ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membina rumah tangga. Nah, ini lewatnya yaitu perjanjian akad nikah begitu. Nah, ada kata lain pernikahan itu juga disebutkan kata lainnya yaitu mitsaqan ghalidha atau akad yang kuat atau perjanjian yang kuat begitu. Terus yang kedua ada hukum menikah nih. Hukum menikah tuh ternyata
nggak cuman wajib sama sunnah doang, ada banyak. Ada yang pertama yaitu mubah. Mubah itu adalah syarat atau dibolehkannya nikah yang menjadi dasar hukum menikah. Itu adalah mubah ya teman-teman. Ya anak-anak. Yang kedua yaitu wajib. Nah, wajib itu adalah orang yang telah sanggup atau mampu menikah. Dan kalau enggak menikah, itu takut akan melakukan perzinahan, begitu. Maka hukumnya wajib. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu adalah orang yang mampu menikah tapi masih sanggup untuk mengendalikan dirinya. Jadi, itu dianggap sunnah. Dia udah sanggup menikah. Dia sudah mampu untuk menikah tapi sanggup untuk mengendalikan dirinya. Itu adalah sunnah. Yang keempat adalah makruh. Makruh itu adalah orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan tapi belum mempunyai bekal berupa harta atau nafkah yang nantinya akan diberikan, begitu. Jadi cuman apa ya, keinginan doang, dia tuh pengen menikah tapi belum mampu dalam hal misalkan finansial, begitu. Itu adalah makruh. Yang kelima yaitu haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti, gitu. Itu haram hukumnya, nggak boleh, gitu. Difahami anak-anak? Bisa Bu, Paham, bisa Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Yang ketiga, mana tadi? Ada tujuan menikah. Oh iya, sebelumnya terlihat nggak PPT-nya? Kelihatan Bu. Oke, Kelihatan Bu. baik. Tujuan menikah yaitu, boleh dibacakan Mbak Hanif, tujuan menikah? Iya Bu. Maaf Ibu. Jadi tujuan menikah yang pertama memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, memperoleh keturunan. Baik, Gitu Ibu. Oke, yuk berikan aplaus kepada Mbak Hanif. Oke, setelah itu ada rukun dan syaratnya. Jadi rukunnya itu yang pertama ada calon suami, harus ada calon suaminya. Ya kali nikah cuman sendirian nggak mungkin ya. Ada calon istri, ada wali, gitu. Kalau misalkan nanti ternyata qadarullahnya tidak, ayahnya sudah meninggal, gimana? Bisa digantikan dengan pamannya, begitu. Atau kalau misalkan mu'alaf, bisa digantikan dengan wali hakim, begitu. Setelah itu ada 2 orang saksi dan adanya ijab dan qabul. Bisa dibacakan Mbak Fatia syarat-syaratnya. Bisa Bu. Baik. Ini dibacakan mulai dari yang calon suami ya? Iya. Oke, untuk rukun dan syarat dari calon suami, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak sedang ihram atau haji. Kemudian untuk calon istri, syaratnya itu yang pertama ada beragama Islam, yang kedua tidak terpaksa, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak dalam masa iddah, dan yang keenam tidak haji atau umroh. Baik. Oke. Selanjutnya ini ya, Mbak Hansa. Iya Bu. Yang wali sama 2 orang saksi. Oh iya, kalau untuk syaratnya dari adanya wali itu harus mukallaf atau Islam dewasa dan sehat akal. Terus laki-laki yang merdeka, kemudian adil dan tidak sedang ihram. Kalau yang saksi itu syaratnya Islam dewasa sehat akal, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Oke, baik. Oke,
Mbak Sofia bisa dibacakan yang ijab dan qabul syaratnya. Baik Bu, adanya ijab dan qabul dengan kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semua sudah membacakan. Tadi ya, itu adalah syarat. Mana tadi? Syarat ijab dan qabul. Rukun dan syaratnya. Gitu. Rukun syarat pernikahan, yaitu ada calon suami, calon istri, adanya wali, adanya saksi, dan adanya ijab qabul. Syaratnya pun berbeda-beda ya. Ada yang kalau yang untuk calon suami dan calon istri ini bukan muhrim. Jadi kalau misalkan sepersusuan itu tidak boleh dinikahi, yaitu haram untuk dinikahi, begitu. Terus ada yang tidak sedang ihram atau haji. Bu, kalau misalkan ini yang menikah di Ka'bah, mereka menyelesaikan umrahnya dulu baru bisa menikah, begitu. Dan bisa untuk menikah di misalkan di Mekah, di Ka'bah gitu bisa, cuman mereka menyelesaikan dulu ihramnya gitu, atau haji atau umrahnya begitu. Terus contoh ijab dan qabul. Jadi contohnya gini, ini sebagai misalkan sebagai wali ya, walinya itu berkata kepada laki-laki atau calon suami dari anaknya, walinya itu berkata kepada calon suami dari anaknya, aku nikahkan anak perempuanku bernama Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, gitu. Tapi nanti mas kawinnya diucapkan ya, karena ini cuma contoh, nggak diucapkan nggak apa-apa. Terus contoh qabulnya atau calon suami yang menjawab itu adalah saya terima nikah dan kawinnya Fulan dengan diri saya sendiri, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Begitu anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Bisa Bu, tidak ada Bu. Oke, Tidak ada Bu. baik. Oke anak-anak, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Kita akan berpindah ke mencari pasangan tadi ya. Jadi kita akan mencari pasangan. Ibu akan membagikan sebuah pertanyaan dan jawaban random ke kalian. Jadi nanti ada yang mendapatkan soal, ada yang mendapatkan jawaban, begitu. Sudah Ibu kirim ya anak-anak? Sudah Ibu bagikan? Iya Bu, sudah. Nanti kalian diskusikan yang mana siapa yang mendapatkan jawaban dan soalnya. Ibu kasih waktu 1 menit, nanti kalau sudah, nanti bisa dibacakan mana soal, mana jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke, baik. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah Bu. Udah tahu ya yang mana pasangannya? Ya Bu. Sudah Bu. Ibu mulai yang pertama. Siapa yang mendapatkan soal? Saya Bu. Oke, dari Mbak Sofia dulu. Soalnya dibacakan Mbak. Soalnya yaitu nama lain dari Mitsakon Ghaliza. Oh ya. Yang dapat jawabannya misalkan Ghaliza. Iya Bu. Oke, Mbak Ani silahkan. Jawabannya akad yang kuat. Ya, betul. Aplaus dulu. Oke. Jadi tadi ya, jadi Mitsakon Ghaliza itu adalah akad yang kuat atau perjanjian yang kuat, seperti tadi yang Ibu jelaskan, Ibu terangkan bahwa Mitsakon Ghaliza adalah akad atau perjanjian yang kuat karena melibatkan dua orang, suami dan istri, serta keluarga mereka dan Allah sendiri, begitu. Jadi kalau misalkan nih, itu nanti suaminya apa itu namanya, kok
gitu sih sama istrinya dan lain-lain. Jangan lupa ya, kalau itu tuh udah jadi tanggungan suami ke Allah. Jadi ya udah kita melakukan aja kewajiban hak-hak kita. Begitu pula kalau misalkan istri gitu. Istri ada sesuatu hal-hal negatif, ya udah itu adalah perjanjian dia dengan Allah. Gitu. Ya kan suami juga ya udahlah, kita udah apa ya? Udah berusaha untuk berbicara komunikasi, kalau memang tidak ada perubahan ya udah itu nanti udah kita serahkan ke Allah. Begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus yang kedua, soal yang kedua. Tadi siapa Mbak Hansa? Saya, iya. Soalnya adanya calon suami, calon istri, adanya wali, dua orang saksi dan ijab kabul merupakan Jawabannya? Saya, Bu. Jawabannya merupakan rukun menikah. Ya, baik. Berikan aplaus. Oke. Jadi tadi juga sudah dijelaskan dan kalian sendiri juga sudah membaca. Karena Ibu berharap dari Ibu membaca tadi kalian memahami bahwa calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul itu adalah rukun menikah, begitu. Baik anak-anak, sudah paham? sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk tugasnya yaitu mengerjakan LKS di halaman 40 yang pilihan ganda dan esai besok dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depan ini juga nanti ada praktek menikah ya. Praktek akad nikah begitu. Karena hari ini online jadi tidak bisa, kita ganti minggu depan. Begitu anak-anak? Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan? Siap, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jadi ada bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Menikah, Bu. Ya, tentang bab menikah. Tadi ada makna, ada hukum, ada tujuan, ada rukun, ada syarat. Begitu ya anak-anak. Semoga dengan adanya kita belajar tadi, kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini lebih ke nahan guyu sih, Ji. Selamat. Selamat. Mbak Sibu. Tahu gak sih, kayak tadi waktu kamu suruh aku baca tuh, aku seperti Sudahkan ini. Terima kasih, guys. Sama-sama.